itu meminum pil tidur. Ia berbaring di tanah, berharap mati, tetapi pemilik rumah kosnya menemukannya. Kemudian ia melompat ke sungai, tetapi tim penyelamat sudah berada di dekatnya. Ia diselamatkan lagi. Ia terbangun di rumah sakit dan melihat seorang pria tua merokok di sampingnya. Ia merasa bingung. Seorang perawat bergegas menghampiri. Pria itu menyadari bahwa ia juga sedang merokok. Ia melihat sekeliling dan menyadari bahwa yang lain tidak dapat melihat pria tua itu. Setelah melompat ke sungai, ia memperoleh kemampuan untuk melihat hantu. Ia melihat 4 hantu. Satu adalah pria tua yang merokok, yang kedua adalah pria tua yang gemar alkohol, yang ketiga adalah seorang anak kecil, dan yang keempat adalah seorang wanita yang menangis. Para hantu menyadari bahwa ia dapat melihat mereka. Mereka ingin menggunakan tubuhnya untuk merasa hidup kembali. Ia membawa hantu-hantu itu pulang. Pria tua itu merasukinya terlebih dahulu. Ia merokok lebih dari 400 batang rokok tanpa henti. Kemudian anak itu merasukinya. Ia makan permen seperti orang gila. Kemudian pria tua itu merasukinya. Ia minum lebih dari 20 botol alkohol. Malam itu pria itu mencari cara bunuh diri di internet, namun keempat hantu itu mengawasinya dengan saksama. Mereka tidak mengizinkannya bunuh diri. Ia bertanya kepada seorang guru spiritual, bagaimana cara mengusir hantu. Sang guru berkata kepadanya, hantu tidak bisa disingkirkan. Kau harus memenuhi keinginan mereka, baru setelah itu mereka akan pergi. Maka ia memutuskan untuk mengabulkan keinginan mereka. Keinginan pria tua itu adalah mengembalikan sebuah kamera. Pria itu pergi ke toko kamera dan memberikannya kepada seorang pria tua penderita kanker. Hantu itu ingin mengabadikan hari-hari terakhirnya. Keinginan itu dikabulkan. Kemudian tiba giliran anak laki-laki itu. Keinginannya adalah bermain sepanjang hari. Pria itu mengajak anak laki-laki itu ke bioskop. Mereka menonton film dan kemudian makan 10 mangkuk mie. Anak laki-laki itu merasa puas. Hantu yang merokok itu adalah seorang sopir taksi. Keinginannya adalah kembali ke taksi asal. Mereka pun pergi berkendara. Hantu itu ingin merokok, tetapi ingat bahwa merokok berbahaya bagi kesehatan. Ia membuang rokok itu keluar jendela. Polisi menghentikan mereka dan meminta SIM pria itu. Ia tidak punya. Mereka membawanya ke kantor polisi. Di sana ia mengaku yatim piatu. Polisi menemukan catatannya dan melepaskannya. Akhirnya keinginan wanita itu pun terwujud. Ia ingin memasak untuk orang yang dicintainya, tetapi tidak tahu siapa pria itu. Pria itu menyarankan agar wanita itu memasak untuknya. Wanita itu setuju. Hari itu wanita itu memasak banyak hidangan. Setelah makan, pria itu berkata kepada para hantu, "Aku telah mengabulkan permintaan kalian. Sekarang kalian harus pergi." Keesokan paginya, semua hantu telah pergi. Ia memakan bola-bola nasi yang dibuat oleh hantu wanita itu. Rekan kerjanya bertanya, "Biasanya bola-bola nasi berisi bayam. Kenapa ini dibuat dengan seledri?" Ia menjawab, "Ibuku bilang seledri baik untuk jantung." Lalu ia membeku. Hantu wanita itu adalah ibunya. Ia berlari pulang saat ingatannya kembali membanjiri. Hantu anak laki-laki itu adalah adik laki-lakinya. Ia selalu melindunginya. Hantu yang merokok itu adalah ayahnya. Seorang sopir taksi. Pria tua itu adalah kakeknya. Mereka pernah bepergian bersama dengan taksi ayahnya. Namun mobil itu menabrak truk dan jatuh dari tebing. Semua orang tewas kecuali dirinya. Ibunya melindunginya dengan tubuhnya. Ia diselamatkan tetapi ia kehilangan ingatannya. Ia pulang ke rumah tetapi tidak ada seorang pun di sana. Ia merasakan kesedihan yang mendalam. Tanpa disadari ia telah mengucapkan selamat tinggal kepada keluarganya. Tiba-tiba saudara laki-lakinya muncul dan menghiburnya. Berkata, "Jangan menangis." Kemudian keluarganya muncul satu persatu. Kakeknya berpesan agar ia tetap sehat. Ayahnya berjanji akan mengajarinya mengemudi, meyakinkannya bahwa tidak akan ada lagi kecelakaan. Akhirnya ibunya memeluknya. Ia bahagia karena ingatannya telah kembali. Ia memeluknya dan memulai rambutnya seperti yang biasa dilakukannya di masa kecilnya.